Setiap manusia hidup di dalam dua dimensi yang tidak bisa ia hindari, ruang dan waktu. Ruang adalah tempat di mana kita berpijak, sementara waktu adalah aliran perubahan yang menggerakkan segalanya di dalam ruang itu. Namun, keduanya, ruang dan waktu, tetap menjadi misteri besar yang belum pernah benar-benar terpecahkan. Bahkan ilmuwan terbesar sekalipun seperti Albert Einstein dengan teori relativitasnya yang legendaris hanya mampu membuka sebagian tirai rahasia semesta ini. Lalu, jika ruang dan waktu yang kasat mata saja masih sulit dijelaskan, bagaimana dengan ruang dan waktu yang kita alami dalam mimpi? Dunia mimpi dan misteri kesadaran. Coba ingat mimpi terakhir yang kamu alami. Kamu berada di suatu tempat. Ada ruang di sana. Kamu berlari, berbicara, merasakan waktu berjalan. Tapi, begitu terbangun, semuanya hilang tanpa jejak. Tidak ada tempat, tidak ada waktu, hanya rasa kosong. Aneh bukan? Dalam mimpi, kita bisa merasakan semuanya seperti nyata. Tapi di dunia nyata, kita sadar bahwa itu hanya bayangan. Lalu, siapa sebenarnya yang mengalami mimpi itu? Tubuhmu tertidur, pikiranmu diam, tapi tetap ada kamu yang menyadari peristiwa dalam mimpi. Dan ketika kamu tidur sangat lelap tanpa mimpi, ruang dan waktu pun lenyap. Tidak ada apapun kecuali kesadaran murni. Kesadaran inilah yang tetap hidup di antara lapisan realitas. Dialah hadirnya saksi abadi yang tidak pernah tidur, tidak pernah hilang, dan tidak pernah mati. Ketika kamu bangun dari tidur, kamu bisa berkata, "Tadi aku tidak bermimpi." Kalimat sederhana itu saja sudah membuktikan bahwa ada bagian dari dirimu yang tetap sadar bahkan di saat tubuhmu terlelap total. Sang kesadaran berarti jati diri sejati yang selalu terjaga. Kesadaran ini bukan sekadar pikiran, bukan emosi, bukan tubuh. Ia adalah aku yang sejati, sang pengamat yang melihat segalanya tanpa terikat. Dalam berbagai tradisi spiritual, sang aku ini disebut dengan banyak nama. Atman, Brahman, Sang Hyang Widi, Allah, Tuhan, atau Bapa di surga. Namun sejatinya, semua nama itu mengarah pada satu hal yang sama. Sang kesadaran tunggal, sumber dari segala ciptaan. Tradisi Islam menjelaskan bahwa semesta ini tercipta karena Tuhan, yang awalnya tersembunyi, ingin dikenal. Melalui ciptaannya, Ia mengekspresikan diri, menghadirkan alam, waktu, dan kehidupan. Dengan kata lain, dunia ini hanyalah proyeksi dari Sang Kesadaran. Kita bukan makhluk yang memiliki kesadaran, melainkan manifestasi dari kesadaran itu sendiri. Bukan semesta yang menciptakan kesadaran, tapi kesadaranlah yang melahirkan semesta. Manusia yang terjebak dalam ilusi waktu dan pikiran. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa hidup bergerak dari masa lalu ke masa depan. Kita diikat oleh jam, kalender, dan rutinitas. Kita diajarkan untuk mengejar waktu, padahal waktu bukan sesuatu yang bisa dikejar. Karena waktu tidak pernah lari, kita yang terburu-buru. Krishna dalam Bhagavad Gita menyebut bahwa manusia hidup dalam dua bayangan ilusi, masa lalu dan masa depan. Padahal masa lalu hanyalah memori, sekadar rekaman dalam pikiran yang sudah tak lagi nyata. Sementara masa depan hanyalah imajinasi, bayangan dari keinginan dan ketakutan kita sendiri. Keduanya tidak nyata, mereka hanya eksis di dalam kepala kita. Namun ironisnya,
Sebagian besar manusia hidup di antara dua dunia yang tidak ada itu. Kita menyesali masa lalu yang tak bisa diubah dan mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kita kehilangan masa kini atau present moment, satu-satunya waktu yang benar-benar nyata. Kita sering berpikir bahwa penderitaan datang dari luar, dari orang lain, dari situasi, dari nasib. Padahal sebagian besar penderitaan justru kita ciptakan sendiri, lewat pikiran. Kita tersandera oleh kenangan buruk yang terus kita ulang di kepala, atau oleh kekhawatiran tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Semua bayangan itu seperti film yang terus diputar dalam pikiran. Dan tanpa sadar, kita menjadi penonton yang menangis karena film yang kita buat sendiri. Bayangkan seseorang yang terus membawa koper masa lalunya kemanapun ia pergi. Berat, bukan? Begitu juga hidup kita. Selama kita masih menanggung beban masa lalu dan ketakutan masa depan, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Yang lebih tragis, kita sendiri yang membuat jeratnya. Menangis karena lukanya, padahal kita sendiri pula yang punya kuncinya. Hidup di masa kini, satu-satunya cara menemukan diri. Krishna mengajarkan, kehidupan sejati hanya terjadi sekarang, present moment. Saat kamu benar-benar sadar di masa kini, kamu akan menemukan diri yang sejati. Karena saat ini adalah satu-satunya waktu di mana kamu benar-benar hidup. Coba rasakan napasmu sekarang. Tarik perlahan, hembuskan pelan. Di antara dua nafas itu, ada keheningan. Disitulah kesadaran sejati tinggal. Tidak di masa lalu, tidak di masa depan, tapi di detik ini. Saat kamu hadir penuh di masa kini, kamu akan mulai menyadari sesuatu. Bahwa ada aku yang selalu sadar, mengamati pikiran, tubuh, dan dunia di sekelilingmu. Itulah diri sejati. Kesadaran murni yang tidak terikat ruang, waktu, keadaan, atau cerita hidup. Dari sini kita mendapat jawaban terhadap pertanyaan esensial yang selama ini kita cari. Apakah tubuh ini yang sadar? Tidak. Apakah pikiran yang sadar? Bukan juga. Tubuh hanyalah wadah, pikiran hanyalah alat. Yang benar-benar menyadari adalah ruh, yaitu percikan kesadaran ilahi yang berasal dari sang sumber. Ketika kamu menutup mata dan merenung, siapa yang tahu bahwa kamu sedang berpikir? Jawabannya tentu kesadaran. Ketika kamu menangis, siapa yang tahu kamu sedang bersedih? Jawabannya tentu kesadaran. Ketika kamu bermimpi, siapa yang tahu kamu sedang bermimpi? Jawabannya tentu kesadaran. Ia selalu ada. Ia tidak berubah meski tubuh menua, meski pikiran berganti arah. Ia adalah saksi abadi yang menyaksikan seluruh pengalaman hidupmu tanpa ikut hanyut di dalamnya. Itulah jati diri sejati yang selama ini kita cari, tapi sering kita abaikan. Bangun dari ilusi ruang dan waktu. Selama kesadaran kita masih terjebak di dalam dimensi ruang dan waktu, kita akan terus merasa sempit, terbatas, dan terpisah dari sumber kehidupan itu sendiri. Namun, begitu kita sadar bahwa semua ini hanyalah permainan pikiran, kita mulai bangun dari mimpi panjang kehidupan duniawi. Hidup dengan kesadaran penuh berarti tidak lagi diperbudak oleh masa lalu dan masa depan. Kita tidak menolak masa lalu, tapi juga tidak terjebak di dalamnya. Kita menatap masa depan, tapi tidak dikuasai oleh ketakutan akan kemungkinan yang belum ada. Kita menjalani kehidupan sebagaimana adanya, penuh kesadaran, ketenangan, dan kehadiran. Ketika kamu hadir sepenuhnya di saat ini, setiap detik kehidupan menjadi doa. Setiap tarikan nafas menjadi ucapan syukur. Setiap langkah menjadi bentuk pengabdian. Tidak ada lagi kemarin atau nanti. Yang ada hanyalah sekarang. Dan di sanalah kamu benar-benar hidup, bukan sekedar eksis. Krishna berkata, masa depan terbentuk dari apa yang kamu lakukan sekarang. Artinya,
Masa depan bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang tumbuh dari kesadaran masa kini. Jika saat ini kamu penuh kasih, masa depanmu akan penuh kedamaian. Jika saat ini kamu sabar dan ikhlas, masa depanmu akan kokoh dan indah. Dari ilusi menuju kebebasan sejati. Bangunlah dari ilusi yang diciptakan pikiranmu. Berhentilah mengulang kisah lama di kepalamu. Lepaskan semua hal yang bukan milikmu, penyesalan, rasa bersalah, dan ketakutan yang tak berujung. Jalani hidup dengan kesadaran penuh, dengan hati yang hadir. Karena masa lalu sudah selesai, dan masa depan akan tumbuh dari benih yang kamu tanam hari ini. Hidup bukan tentang memecahkan misteri ruang dan waktu, melainkan tentang menyadari bahwa kamu adalah kesadaran itu sendiri, yang tanpa ruang, tanpa waktu, dan tanpa batas. Di saat kamu benar-benar diam dan hadir, kamu akan merasakan sesuatu yang suci, getaran halus di dalam dada, rasa damai tanpa alasan. Itulah kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Kesadaran yang sama yang melahirkan semesta, kini sedang bernafas melalui dirimu. Jadi, berhentilah mencari keluar. Kamu tidak perlu menembus ruang atau waktu untuk menemukan Tuhan, karena Dia selalu ada di tempat yang sama, di dalam kesadaranmu. Semoga setiap langkah kita disinari oleh kehadirannya, dan setiap detik kehidupan menjadi kesempatan untuk benar-benar hidup, bukan dalam mimpi masa lalu atau ilusi masa depan, tapi dalam keajaiban masa kini. Amin. Kalau kamu merasa video ini membuka sedikit pintu kesadaranmu, jangan berhenti di sini. Tekan tombol subscribe dan like, karena di channel ini kita akan terus berjalan bersama, menyelami rahasia kesadaran, menemukan jati diri sejati, dan belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Satu klik bisa jadi awal dari perjalanan besar menuju dirimu yang sebenarnya.